Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya cintai, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Jami Al-Ihsan untuk kegiatan rutin pengajian bulanan. Pengajian hari ini jatuh ke Sabtu ketiga, biasanya adalah Sabtu kedua. Jadi ibu-ibu harap dimaklumi, kalau tidak Sabtu kedua ya Sabtu ketiga. Sabtu kedua banyak urusan, tunda Sabtu ketiga. Sabtu ketiga banyak urusan, tunda Sabtu keempat. Sabtu ketiga, Sabtu keempat urusan, maju lagi Sabtu kedua. Jadi kira-kira begitulah. Tapi insya Allah 1 bulan mesti ada pengajian. Ini adalah forum silaturahim, forum saling asah, saling asuh, forum saling ingat mengingatkan, forum saling nasihat menasihati. Karena kita manusia biasa lupa maka diingatkan, biasa salah maka dibetulkan. Yang sakit kita doakan semoga sembuh. Yang punya hutang kita doakan supaya bisa bayar lunas. Jadi utang itu jangan dilupa-lupain, diingat. Kadang-kadang kita ini yang punya utang malah lebih menderita daripada yang diutangin. Kita yang punya duit, nagih itu sedih. Kadang-kadang malah dimarah-marahi. Ibu yang saya hormati, sebelum kita ngaji ada beberapa maklumat yang kami sampaikan. Yang pertama ini khusus kepada ibu-ibu yang menerima jamaah tamu masuk ke masjid, siapa saja, dari mana saja kita boleh ngaji. Bahkan kalau ada kesempatan di rumah nganggur, ngapain nganggur, mendingan ke Masjid Al-Ihsan. Tolong diterima, ndak usah dipaksa-paksa. Jadi begitu masuk, ibu ngaji, ini absennya, begitu saja. Kalau belum punya nomor anggota, tolong absen dulu, nanti ibu dicatat sebagai anggota. Karena ini kita mencoba supaya pengajian kita ini pengajian yang terdata, tertib, satu dengan yang lainnya, diketahui alamat dan identitasnya. Apalagi ibu-ibu koordinator itu punya program saling mengunjungi, saling memberi bila ada anggota yang terkena musibah, khususnya sakit, yang masuk ke rumah sakit. Itu di samping kita doakan, ala kadarnya sebagai tanda kasih ada bantuan. Itu yang pertama. Jadi siapa saja boleh ngaji, cuma memang syaratnya untuk bisa memperoleh barcode atau kartu PIN paling sedikit ngaji selama 3 kali, berarti 3 bulan ya. Itu harus dimaklumi dan terbaca, ada datanya, ada bukti absen manual. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada salah seorang anggota jamaah pengajian kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, yaitu Ibu Sulastri, nomor anggota 0010, berangkat tanggal 20 Mei 2025. Kita iringkan dengan doa, mudah-mudahan persiapannya matang, berangkat selamat, hajinya haji mabrur, pulang selamat, membawa berkah. Ala hadiniya, Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan saya cintai, itu tadi di antara maklumat yang harus kita ketahui. Sekarang kita mulai mengaji, menambah ilmu. Mudah-mudahan kaji kita masuk kuping kanan, diresapi, dihayati, direnungkan, dan diamalkan. Itu yang terpenting. Karena kaji yang kita dalami ini akan mengantarkan kita menjadi manusia yang bahagia, manusia yang mantap iman Islamnya, dan insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin terus menyampaikan kepada ibu-ibu bahwa hidup ini, ya, hidup ini adalah penuh tantangan. Sebab ketika kita hidup tidak mampu menyelesaikan dan tidak mampu menghadapi tantangan, itu alamatnya orang yang celaka. Karena hidup itu adalah ujian. Mati, hidup, kaya, miskin, musibah, suka-suka, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menghadapi persoalan, kuncinya adalah jangan menyerah. Ada kan lagunya? Jangan menyerah, jangan menyerah. Lagunya siapa itu? Nah, termasuk ya. Hidup itu adalah tantangan, maka jangan menyerah. Di dalam pepatah bahasa Arab ada kalimat yang berbunyi begini: minal mustahil ayyisha bila masyakil. Hal yang sangat mustahil dan hal yang mustahil, kalau istilah Tarsan, hal yang mustahil dan hal yang mustahil. Hil yang mustahil, hal yang mustahil. Jadi hidup ini mustahil, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Ya? Ketika kita masih di dunia, itu masalah pasti. Lain halnya kalau kita sudah di surga. Maka di surga itu tidak ada masalah. Lalu kenapa Pak Ustadz kita kok diturunkan di dunia ini? Nah, itu kalau kita bertanya itu berarti kita menyalahkan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dulu kalau Nabi Adam dan Nabi Hawa tidak melanggar pesan Allah, la taqrabah hadhihi syajarata, jangan kamu dekat-dekati pohon ini. Lalu larangan itu dilanggar oleh Adam dan Hawa, sehingga mendekati pohon itu udah mendekati. Kalau cuma mendekat tidak masalah, tapi memakan buahnya karena melanggar pesan Allah, melanggar aturan Allah, maka harus out. Ada ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ada karena kamu sudah melanggar pantangan yang sudah aku pesankan dari awal, maka ente berdua turun ke bumi. Turun ke bumi. Ya. Jadi kalau saja Nabi Adam tidak melanggar, maka kita mungkin beranak pianak jadi anak Nabi Adam di surga. Tapi kan ketentuan Allah
lain. Allah menentukan takdirnya Adam memang harus tergoda oleh iblis. Karena godaan itu maka dia harus menanggung hidup berpayah-payah, hidup bersusah-susah di dunia, dan kita sebagai anak keturunannya akan melanjutkan kepayahan dan kesusahan yang ditinggalkan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka ketika Adam diusir, disuruh keluar oleh Allah, turun ke bumi, Allah katakan, Adam, kamu turun ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Di antara kamu nanti anak keturunanmu dengan anak keturunanmu yang lain akan saling bermusuhan, akan saling berlawanan. Jangankan kita, umpamanya saya berpartai baju merah, di situ berpartai baju hijau. Ini sudah dipastikan akan bermusuh-musuhan, berlawan-lawan, paling tidak ya, adu argumen, paling tidak merasa paling benar. Ini. Jadi merasa paling benar itu adalah penyakitnya iblis yang diturunkan kepada manusia. Ketika kita sudah ada di dunia ini, maka mau tidak mau akan terjadi musuh-musuhan. Jangankan orang lain, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sesama satu keluarga, kakak berantem dengan adik, suami berantem dengan istri. Itu hal yang tidak bisa dihindarkan. Sehebat apapun namanya manusia, taruhlah dia rajanya kiai, rajanya ulama umpamanya, pasti di dalam satu rumah tangga akan terjadi bentrokan, beda pendapat, bahkan kadang-kadang malah curiga mencurigai, tuduh menuduh. Jadi ibu-ibu jangan dikira kalau yang namanya ustadz itu tidak punya masalah. Masalahnya banyak. Sama istri, oh masalahnya banyak. Tidak ada ustadz, tidak ada kiai yang tidak bermasalah dengan istrinya. Pulang telat, biasanya jam 4 sudah pulang, ini jam 5 belum ada beritanya. Nah ini ngapain nggak pulang-pulang ini? Jangan-jangan, nah ini jangan-jangan, kan gitu. Jangan-jangan nih, udah pulang sampai di rumah, ya kan, nggak bawa apa-apa. Emang ngapain aja sampai pulang malam kok nggak bawa apa-apa? Jadi ibu-ibu jangan dikira ustadz pulang itu amplop nggak penting, yang penting isinya. Yang penting isinya. Ustadz nggak dikasih honor nggak apa-apa, nggak dikasih uang transfer nggak apa-apa. Cuma masalahnya ustadz itu kan takut sama istrinya. Saya dengar tadi ceramah, mana amplopnya, mana isinya, kan begitu. Jadi kadang-kadang ustadz bisa bilang begitu. Kita mah ngasih ceramah ikhlas, diundang sana ikhlas, tapi begitu pulang nggak bawa oleh-oleh, wah udah saya tidur tuh. Apa bukti yang saya berikan kepada istri di rumah ini? Apa buktinya? Makanya kadang-kadang Ustadz Ma'ruf tuh pinter itu. Udin, ini bawa buat bukti di rumah. Jadi habis ngaji bareng-bareng, ada makanan itu dibawa ke rumah, walaupun di rumah juga nggak dimakan, tapi ini adalah bukti. Itu Bapak Ibu saudara sekalian masalah. Jadi kita ini tidak lepas dari masalah, karena kita hidup di dunia, bukan hidup di surga. Oleh sebab itu kita berlomba-lomba
berlomba-lomba bagaimana kita bisa masuk surga, karena di sana nanti kehidupan penuh kenikmatan, tidak ada masalah. Allah nyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo berlomba-lomba, ayo berlomba-lomba memohon ampun, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba masuk ke dalam surga yang disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Kita ngaji ini supaya menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, insya Allah di surga penuh kenikmatan. Jadi kita masih ada di dunia ini, masalah tidak akan selesai. Maka untuk bisa menangani masalah, jadi kita tidak menyelesaikan masalah, karena masalah satu selesai akan datang masalah lain. Masalah satu datang, selesai akan datang lain. Jadi kita mampu, maka harapan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dibebaskan dari masalah, tapi mohon ya Allah diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi masalah. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya kita punya masalah, sekarang harga cabai udah turun ya Bu. Yang mahal apa sekarang? Hah? Tomat. Ya, tomat tuh. Ya, betul ya. Tomat mahal sekarang. Apa nggak tahu? Apa ini taktik para pedagang supaya harga naik, apalagi mendekati Idul Adha. Nah, nanti Idul Adha itu cabai naik lagi, bawang naik lagi, tomat naik lagi. Apa Bu? Timun naik ya? Kita mohon kepada Allah, mohonnya itu, ya Allah berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa membeli. Jadi permintaannya gitu, beri kekuatan, kemampuan untuk bisa membeli. Ya Allah berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa menghadapi persoalan. Ya Allah berikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengatasi persoalan. Itu yang kita minta. Karena kekuatan kemampuan itulah yang disiapkan oleh tubuh kita. Tanpa kekuatan itu, sedikit masalah sudah loyo. Baru saja sedikit berita anaknya nakal, dijewer gurunya, ini masalah. Kita nggak tahan, lalu datang ke sekolahan marah-marah sama gurunya. Nah, itu kekuatan itu yang kita perlukan. Nah, kekuatan, kemampuan mental, kekuatan secara fisik itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling tepat menurut ajaran agama adalah jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi ibu-ibu jangan menyerah, karena hidup ini penuh tantangan. Kita diturunkan Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam akan mengalami, akan menemukan berbagai persoalan hidup. Satu di antaranya persoalan itu adalah saling bermusuhan. Kita dengan suami kita, kita dengan istri kita, kita dengan anak kita, kita dengan tetangga kita. Nah, itu persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ibu yang saya hormati, nah untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup itu, di mana kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerah, maka mari kita coba cari bagaimana caranya untuk menyikapi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang terus tidak pernah kunjung selesai. Apa kiatnya Pak Ustadz? Bagaimana caranya? Yang pertama, hadapi persoalan ini dengan penuh keikhlasan
dan yakini setiap kejadian yang menimpa kita, yang kita rasakan, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima dengan penuh keikhlasan, sadari bahwa yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum itu, kita tidak boleh menyatakan bahwa kita ini, perjalanan hidup ini adalah takdir Allah. Memang benar takdir Allah, tetapi takdir Allah itu bisa disiasati dengan melakukan usaha. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, jangan bilang, Pak Ustadz, saya seperti sekarang ini kan sudah takdir Allah. Betul. Tetapi kalau ibu ingin merubah supaya situasinya tidak seperti apa sekarang ini, dan kita ingin menjadi lebih baik, maka kewajiban kita adalah berusaha. Ibu-ibu, apa sih sebetulnya takdir itu? Takdir itu adalah ukuran. Ya, takdir itu adalah ukuran. Setiap orang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ukurannya. Ukuran asalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ukuran itu bisa kita rubah dengan melakukan upaya dan usaha. Misalnya, saat ini saya hanya mampu mengangkat beban 10 kg. Takdir Allah, saya mengangkat beban 10 kg. Tetapi karena saya ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi bisa lebih kuat, maka saya bisa menambah kekuatan yang semula 10 kg menjadi 15 kg. Bagaimana Pak? Caranya latihan. Ya, latihan. Latihannya apa? Pagi-pagi angkat, besok lagi angkat, lagi latihan, besok lagi angkat. Nanti di hari yang kesekian kita akan sanggup merubah ukuran yang tadinya cuma kuat 10 kg menjadi 15 kg. Itulah yang namanya takdir. Kalau ibu-ibu hari ini misalnya takdirnya mohon maaf, rada kucel wajahnya umpamanya. Ya, umpamanya nih, mohon maaf. Kita tahu setelah bercermin, nah wajah saya kayak begini ya nih. Maka dengan usaha, dengan perjuangan, dengan dana tentunya, ya kan Bu? Maka kita akan mampu mengubah takdir kita yang semuanya lepek umpamanya bisa menjadi lebih cantik. Itu namanya mengubah takdir. Ya, ada orang yang takdir awalnya misalnya tidak bisa, tetapi dengan keusaha, kemampuan, lalu belajar, maka dia takdirnya berubah menjadi orang yang bisa. Nah, itulah cara memahami takdir. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, kita ini bisa merubah takdir. Ya, karena takdir itu urusan Allah dan itu tidak diberitahu kepada kita. Karena kita tidak tahu, maka yakini bahwa takdir kita itu bisa kita rubah dengan melakukan berbagai upaya. Nah, setelah terjadi, yakini bahwa yang sudah terjadi itu adalah takdir. Jadi jangan mengatakan itu tetap takdir, itu sebuah ketentuan Allah sebelum kita berusaha, sebelum kita melakukan percobaan, melakukan usaha dengan sebuah permohonan. Jadi kalau hari ini
saya bodoh, lalu kita mengatakan saya sudah ditakdirkan menjadi orang yang bodoh. Jangan seperti itu. Tetapi kita coba, saya akan bisa menjadi pintar, mengubah takdir bodoh itu menjadi orang pintar. Bagaimana caranya? Dengan berusaha. Maka yang sudah terjadi, saya bicarakan yang sudah terjadi, ya. Jangan menyerah kepada hal yang belum terjadi. Menyerahlah pada yang sudah terjadi, itu sebagai takdir Allah, lalu ikhlas menerimanya. Itu yang pertama. Karena keikhlasan itulah yang dipentingkan dalam hidup supaya kita menjadi tentram. Ibu-ibu, bayangkan kalau sebuah peristiwa kejadian menimpa kita, kemudian kita tidak ikhlas dan terus mencari-cari sebab, mencari-cari alasan, terus menyalahkan orang lain, maka kita akan pernah tentram dan kita tidak akan pernah bahagia. Dan itulah yang kita sebut namanya trauma, ya Ibu. Jadi trauma itu dihilangkan, karena trauma itu akan mengganggu pikiran kita. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan sebab-sebabnya, udah terima itu sebagai ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan. Ketika kita sudah ikhlaskan apa yang terjadi, yang menimpa kita dan kita rasakan tidak enak, maka lepas pikiran kita dari pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan. Maka orang-orang yang sakit tidak kunjung diketemukan obatnya, itu adalah trauma buruk masa lalu, dan dia sendiri bisa jadi masa lalu itu sudah lupa, tetapi sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Itulah yang menjadi penyebab sakit yang tidak pernah sembuh-sembuh. Maka dalam berbagai kejadian sering anak-anak kecil sedang dilakukan trauma healing. Maksudnya apa? Supaya melupakan peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan penuh keikhlasan. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mau cerita sebuah penyakit tidak diketemukan penyakitnya hanya gara-gara trauma masa lalu yang sudah dilupakan. Datang kepada saya seorang pejabat dari Papua. Dia orang Sulawesi, ditugaskan ke Papua. Pejabat. Begitu pindah hidup di komplek rumah para pejabat, tiba-tiba tangganya datang, berkenalan, baik-baikan, ujung-ujungnya pinjam duit. Nah, ini juga penyakit kita itu sebetulnya. Betul nggak, Bu? Kita baik-baik, sahabat kita, soulmate kita, ujung-ujungnya, Bu, pinjemin dulu, besok lagi pinjemin dulu. Setelah dipinjemin, nah tadi masalah lagi, yang minjemin lebih sengsara ketika menagih daripada orang yang dipinjam. Suatu ketika sudah baik, ujung-ujungnya pinjem duit, sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali nggak dikasih. Maaf, Bu, saya sedang ada keperluan. Ngotot dia, benar ini saya percaya. Masa ibu nggak percaya sama saya sih? Masa nggak percaya sama saya sih? Ibu, itu rumah saya. Tapi orang baru ini dia bilang, maaf Bu, saya sendiri sedang ada keperluan, jadi saya tidak bisa bantu. Kalau begitu ibu sudah nggak percaya sama saya, marah. Kalau ibu nggak percaya sama saya, berarti ibu sudah benci sama saya. Tunggu, nanti saya santet. Nanti saya santet. Kata-kata saya santet itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Mula-mula dipikir-pikir, bagaimana kalau saya benar disantet? Bagaimana nanti kalau saya sakit?
padahal santet itu tidak ada obatnya, dipikir terus, masuk ke dalam pikiran, tidak lama dipindahkan, tidak lagi tinggal di situ, akhirnya keberat timpal air, berarti sudah nggak hubungan lagi dengan ibu tetangga tadi, kan lama-lama jadi hilang, nggak ingat lagi. Gak ingat lagi. Tapi perjalanan waktu itu sudah menjadi penyakit karena ketakutan disantet tadi. Maka akhirnya badan itu sakit, lemes, dibawa ke rumah sakit, dironsel, tidak ada penyakitnya. Tapi sakit terus, diobati, obat apa? Obatnya hanya obat tidur, obat penenang. Ibu-ibu yang saya hormati, setelah membaca buku saya, telepon dari Papua, ingin ketemu dengan saya persilakan ketemu saja di masjid ini. Waktu itu masih ada sekretariatnya di sana. Datang dari Papua, ketemu saya di masjid, di sekretariat masjid. Saya tidak kasih obat apa-apa. Saya hanya minta kepada ibu, tolong amalkan ini zikir. Zikirkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amalkan 3 hari. Ibu kan masih di Jakarta, istirahat seminggu, ya. Amalkan. Nanti sesudah ibu ngamalkan, kok ibu ingat sesuatu, apa pokoknya ceritakan apa saja sesuatu yang pernah ibu alami, nanti ceritakan sama saya. 3 hari kemudian datang, Pak Ustadz, saya jadi ingat. Dulu ceritanya seperti awal tadi, ada tetangga pinjam ke kasut, ngancam saya mau disantet. Itu awalnya menjadi beban pikiran saya, Pak Ustadz, dan sampai akhirnya saya lupa. Akhirnya saya bilang, inilah trauma yang sudah ibu lupakan dan sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dan itu yang menyebabkan ibu sakit, tidak diketahui penyakitnya, ya, tapi dirasakan terus sakitnya. Alhamdulillah, setelah ketahuan sebabnya tadi, maka kita lakukan yang namanya format. Ada ibu yang tahu soal komputer, ya. Komputer baru itu harddisknya kalau mau diisi program baru harus diformat, dibersihkan dulu. Kita format pikirannya, diformat, dibersihkan dari persoalan-persoalan dulu, persoalan-persoalan masa lalu, trauma-trauma yang ada itu dibersihkan, lalu dimasukkan harapan, gagasan, keinginan, cita-cita yang baru. Itulah ibu-ibu bahayanya tidak ikhlas, bahayanya ketakutan, trauma pada masa lalu. Maka itu ketika ibu mengalami hal-hal semacam ini, sudah ikhlaskan, sudah saya ikhlas dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya ikhlas. Ikhlas menerima segala sesuatu yang terjadi dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiat yang pertama. Yang kedua, bersabar. Sabar itu, Bu, Bapak, bukan berarti nunggu di rumah, enggak. Sabar itu bukan berarti tengok-tengok di rumah. Sabar itu bukan berarti terus duduk di masjid. Sabar itu bukan berarti sholat terus sampai nggak keluar-keluar sehari semalam dari kamar. Bukan itu. Sabar itu adalah berusaha melakukan perbuatan, melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin. Melakukan usaha, perjuangan dengan mencoba kembali, tapi percobaan itu diperbaiki lebih baik daripada yang kemarin. Jadi ibu-ibu, kalau kita misalnya berdagang di rumah,
biasa-biasa saja kita lakukan, hasilnya seperti itu, dan kita merasa, ini kok dagangan saya nggak laku-laku, maka lakukan usaha yang lain. Misalnya kalau kemarin kita dagang hanya biasa-biasa saja, sekarang kita coba tambahin tulisan, ya, beli 2 gratis 1 umpamanya. Itu taktik. Beli 2 dapat 1 atau beli 1 dapat 1. Jangan dapat satunya seperti dapat satunya si Andre pelawak. Beli 1 dapat 1, maksudnya apa? Nggak bayar, tapi ngambilnya aja yang penting. Itu salah. Jadi melakukan usaha dengan diulangi, tapi pengulangannya itu ada perubahan. Karena pengulangan tanpa ada perubahan pasti hasilnya sama. Pasti hasilnya sama. Tapi kalau ada perubahan perlakuan, pasti akan berbeda hasilnya. Kesabar itu adalah usaha, tidak tengok-tengok, tidak duduk-duduk, tetapi ada perjuangan untuk melakukan usaha. Nah, sabar itu berarti adalah mengasah kemampuan, mengasah keterampilan, mengasah daya pikir untuk menemukan sesuatu yang baru. Dan sabar itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hasilnya tetap sama, tapi karena kesabaran pahalanya akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, renungi dan temukan hikmahnya. Ketika kita mendapatkan musibah umpamanya, maka renungkan. Lalu dalam renungan itu kita temukan hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah yang harus kita yakini bahwa ketika Allah menguji kepada kita, itu ada maksud agar kita menjadi lebih baik setelah menjalani ujian. Ibu-ibu, dulu kita ketika sekolah belajar dulu baru diuji. Nah, ujian di dalam sekolah itu hanya menanyakan apa yang sudah kita ketahui. Itu hanya ditanyakan itu, soal hal apa yang sudah kita pelajari. Itu ujian sekolah. Tetapi sekarang ketika kita sudah hidup bermasyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, maka ujian itu akan kita temukan setelah kita berbuat. Jadi kalau di sekolahan ujian dilakukan sebelum melakukan apa-apa, betul kan Bu? Orang dari kampus diuji lulus, hasil lulusnya itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya nilai, karena belum melakukan apa-apa. Itu bedanya ujian di sekolah. Maka kalau dia tidak berbuat, ya nggak dapat apa-apa. Tetapi setelah di tengah-tengah masyarakat berbuat, bertindak, melakukan sesuatu, setelah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang kita alami, yang kita terima ini adalah akibat karena kita sudah melakukan, sudah berbuat. Sudah berbuat, diuji. Sudah berbuat, diuji. Sudah melakukan, diuji. Nah, ujian itu, ujian ketika kita sudah menjalankan sesuatu, itu tujuannya adalah menemukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan dari sesuatu yang sudah kita lakukan. Ngerti maksudnya? Paham nggak? Ujian itu untuk menemukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan dari hasil sesuatu yang kita lakukan. Maka orang yang berhasil sukses adalah orang yang lulus dalam ujian kehidupan. Sehingga ketika selesai dari ujian, Allah jamin
akan meningkat derajatnya. Jadi akan meningkat derajat karena dia tahu bahwa sesuatu yang sudah dilakukan itu kurang baik, diuji oleh Allah dengan adanya musibah, maka kita menemukan oh ada sesuatu yang salah dan saya harus melakukan perbaikan. Akhirnya kita meningkat, memperoleh derajat yang tinggi. Maka Al-Quran menyatakan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan ditingkatkan derajatnya, ditingkatkan kualitasnya. Tetapi ketika kita sudah diuji, tidak mendapatkan hikmah apa-apa, tidak menemukan apa-apa, orang ini tidak akan meningkat derajatnya. Jadi Ibu, pahami ya bahwa ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita harus berbuat, kita harus bertindak, kita harus melakukan pekerjaan. Sesudah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan. Selepas ujian itu, kita akan meningkat derajatnya manakala kita bisa menemukan hikmah, pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan. Nah itu, maka orang yang diuji Allah sukses pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah contoh orang-orang besar di dunia. Lihatlah contoh orang-orang sukses di dunia. Mereka semuanya adalah orang-orang yang telah diuji oleh Allah atas pekerjaannya masa yang lalu, dan dari pengalaman masa lalu dengan menjalani ujian itu mereka meningkat drastis, usahanya menjadi maju, ya, kegiatannya makin berkembang. Itulah hasil ujian dari hidup menjalani berbagai amalan dan perbuatan. Jadi Allah memberikan jalan kepada kita untuk memikirkan, menemukan hikmahnya. Setiap ujian itu dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjadi orang yang naik derajatnya, dan derajat itu akan naik manakala kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin yang sudah kita jalani. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikhtiar, usaha. Kalau tidak tahu bertanya. Tanyanya kepada siapa Pak Ustadz? Tanya kepada ahlinya. Ibu-ibu jangan bertanya sama saya, Pak Ustadz cara jualan itu bagaimana? Nggak tahu saya. Tanya kepada ahlinya. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar saya bisa lari cepat? Nggak tahu saya caranya. Atau cara, Pak Ustadz, bagaimana caranya menjinakkan suami? Boleh itu. Ini ahlinya. Jadi tanyalah kepada ahlinya. Jangan tanya kepada asal sembarang orang. Ibu-ibu punya masalah, ya, tanyalah kepada ahlinya. Kalau soal doa boleh tanya sama ustaz. Jadi jangan semua persoalan ditanyakan kepada ustaz. Ustaz itu bisanya cuma doa. Ya, jangan tanya kepada ahlinya. Kadang-kadang ada ustaz semuanya ditanya jawab semuanya dijawab, semuanya salah. Jadi bertanyalah kepada ahlinya. Tidak, ustaz itu menguasai semua persoalan. Tanya kepada ahlinya. Itu namanya solusi. Ibu-ibu tanya kepada ahlinya. Ya, jangan tanya kepada orang lain, apalagi cuma curhat. Nah, curhat ini bahaya ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu saking rajinnya semua persoalan dijadikan status. Status dibaca orang, nggak boleh itu. Hal-hal soal pribadi nggak usah. Yang bagus-bagus boleh. Alhamdulillah anak saya baru diterima jadi pegawai negeri, boleh.
Itu pun kadang-kadang masih banyak yang nggak suka, karena tidak semua orang senang pada kita. Ada orang yang bahagia kalau kita menderita. Ada orang yang nyukurin kalau kita sengsara. Ada orang yang nggak senang kalau kita berhasil. Betul kan? Maka tidak semuanya harus kita ceritakan. Ceritakan kepada orang-orang yang kita percaya. Inilah dunia. Itulah musuh-musuh kita. Kita lagi kepepet. Yang salah rasain lo, emang enak, kan begitu. Jadi tidak usah yang begitu-begitu itu dimuat di dalam status. Ya. Untuk kita saja, untuk konsumsi kita sendiri, tidak usah dibagi-bagi kepada masyarakat, karena tidak semuanya senang kepada kita. Orang berbeda-beda, kepala boleh sama hitam rambutnya, tapi isinya berbeda-beda. Sungguh benar-benar ada juga ketika kita cerita tentang nelongso, apa itu nelongso? Ada yang simpati, Ibu kok sampai segitunya, apa bisa saya bantu? Ada yang begitu, tapi tolong itu ceritakan kepada orang yang kita anggap kita bisa percaya. Jadi bertanyalah kepada orang lain, jangan semua orang ditanya. Orang yang tadinya nggak tahu karena kita tanya, jadi tahu. Setelah tahu, diceritakan kepada yang lain. Bu, jeng, saya ceritain ya, ini rahasia antara kita berdua, Bu. Ibu itu tuh yang sama tuh, ternyata nanti orang yang diceritain tadi juga bercerita, Bu, ini rahasia antara kita. Ibu yang kemarin itu diceritakan oleh ibu kepada saya, ternyata gitu. Jadi tidak semuanya orang itu senang terhadap kita. Maka ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, sembunyikanlah niat dan rencana baik kamu terhadap semua orang kecuali orang-orang yang Anda percaya. Karena orang-orang yang Anda percaya itu akan mendoakan semoga niat baik kamu itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ibu tiba-tiba punya anak perempuan, ada jenderal datang, Bu, anaknya mau saja saya angkat jadi menantu saya, jangan cerita dulu, ya, jangan cerita dulu kepada orang lain karena tidak semuanya senang. Nanti kalau sudah oke, pasti ceritakan, Bu, saya mohon doanya, minta didoakan semoga anak saya ini bisa jadi membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu, ya. Yang keempat, perbanyak doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah pengantar, ya, mengantarkan kita. Di samping menenteramkan pikiran kita, doa itu akan mengantarkan kita terhindar pada masalah-masalah yang akan datang, dan masalah-masalah itu yang lalu kita mohon jangan sampai terulang kembali. Jadi doa. Yang terakhir, banyak-banyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu itu asal usulnya bermula dari kelalaian kita, dari kelengahan kita, dan tentu dari dosa-dosa kita. Termasuk penyakit itu juga tidak mustahil dari dosa yang pernah kita lakukan. Karena itu beristighfar adalah kunci segala-galanya. Banyak-banyak beristighfar sesudah sholat, ya, mau tidur, bangun tidur, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, itulah kaji kita pada kesempatan pagi hari ini.
Mudah-mudahan 6 kiat tadi setidak-tidaknya menjadi ingatan kita untuk menghadapi hari esok lagi sampai pada saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Kita berpisah, mudah-mudahan ibu pulang dengan selamat, dapat ilmu diberkati Allah Subhanahu wa taala, keluarga sehat walafiat, orang-orang yang kita cintai bahagia bersama kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ibu-ibu yang saya hormati, ini ada saudara kita yang minta didoakan. Ini tadi Ibu Hajiah Sulastri berangkat haji tanggal 20 udah. Kemudian Ibu Turi anggota nomor 309 sakit habis operasi. Yang berangkat kita doakan berangkat selamat, pulang selamat, membawa haji mabrur. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, saudara kami, saudari kami Ibu Sulastri akan berangkat menggunakan ibadah haji tanggal 20 Mei nanti ya Allah. Ya Allah selamatkan perjalanannya, capaikan haji mabrurnya, kembali dengan selamat bertemu bersama keluarga. Ya Allah, kepada ibu kami, Ibu Turi yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah, kembalikan seperti sedia kala. Kepada kami semua ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, murahkan rezeki kami, mantapkan iman Islam kami. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi masyarakat bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan masyarakat bangsa dan negara kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu, selamat jalan.